Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya? Semua sehat kan? Sehat, Pak. Sehat ya? Baik, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita memulai atau kita awali dengan doa. Saya minta salah seorang dari anak didik kami untuk memimpin doa kita. Silakan. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat yang masih limpah kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami karena Tuhan menyertainya awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih nak ya. Materi atau topik yang mau kita pelajari hari ini yaitu mengenai pencerminan. Bentar ya, biar Bapak bagikan dulu. Share, present now, Indo. Bagaimana anak-anak udah tampil di layarnya? Belum, udah Pak. tampil? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya? Pak. Sudah, Pak. Oke. Tadi seperti yang Bapak bilang, yaitu mengenai pencerminan. Adapun metode atau cara pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan berbasis masalah, di mana nanti Bapak akan memberikan permasalahan sama anak-anak. Jadi di situ nanti Bapak akan membantu atau membimbing untuk menemukan atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak harus mampu atau kalian harus mampu menemukan definisi dan sifat-sifat bayangan pada pencerminan. Kemudian selanjutnya, menemukan koordinat bayangan pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, kemudian pencerminan terhadap titik pangkal, kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian, tujuan yang selanjutnya yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pencerminan. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti, ada yang dinamakan dengan apersepsi, di mana apersepsi ini adalah materi yang harus anak-anak kuasai sebelum kita memasuki materi pencerminan. Nah, di sini ada Bapak tampilkan, udah tampil ya? Udah tampil di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di situ kamu diminta mengamati gambar tersebut. Kemudian diminta untuk menentukan yaitu yang pertama koordinat titik E, kemudian koordinat titik F, kemudian koordinat titik G. Oke, siapa yang bisa menentukan itu? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, coba Angel Sinaga bisa? Bisa, Pak. Angel bisa? Oke, coba. Bisa, Pak. Koordinat titik E sama dengan 22. Koordinat titik F sama dengan negatif 21. Koordinat titik G sama dengan negatif 3, negatif 3. Oke, bagus ya. Betul ya? Gimana kawan-kawan, betul ya? Betul. Atau ada yang lain? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya. Oke, jadi di sini bisa saya simpulkan kalau kalian itu sudah bisa menentukan titik pada bidang koordinat. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi inti kita, yaitu yang pertama mengenai definisi pencerminan. Ya, di situ ada Bapak tampilkan di situ gambar. Di situ coba amati, di mana gambar ini adalah objek atau bangun aslinya, kemudian yang di tengah ini adalah cermin, kemudian ini adalah bayangannya. Ya, coba diamati siapa yang bisa memberikan pendapat tentang pencerminan. Saya, Pak.
Saya Amsal bisa, Amsal? Coba Amsal. Seluruh tubuh saya di dalam tubuh. Oke, ya. Bisa ya? Dimana kita itu dipindahkan ke semua atau bagian tubuh itu dipindahkan ke sebelah atau ke sebelah cermin itu. Coba Rosa. Pencerminan merupakan pemindahan posisi suatu objek ke posisi bayangan atau hasil pencerminan. Oke, sudah lebih lengkap ya yang dikatakan tadi sama si Rosa ya, di mana pencerminan itu merupakan pemindahan ya semua objek itu ke dalam koordinat bayangannya. Oke, itulah mengenai pengertian pencerminan. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat pencerminan. Ya, di sini ada Bapak tampilkan, di situ gambar. Kemudian misalnya ada pertanyaan di situ, misalnya kamu ditanya, apakah bayangan tersebut memiliki, atau kalau kau bercermin, ya, bayangkan kamu itu bercermin, apakah bentuk kamu sama dan ukuran kamu sama dengan yang dicermin atau sama dengan bayangan yang dicermin? Coba siapa? Coba Adi gimana? Saya Pak. Saya Pak. Gimana? Ya coba satu orang. Apakah bentuk dan ukurannya sama? Sama Pak. Sama ya. Oke. Kemudian misalnya kalau ada pertanyaan yang kedua, ya, apabila kamu mendekat ke cermin, apakah juga bayanganmu mendekat ke cermin? Coba Fajar. Mendekat, Pak. Mendekat ya? Oke, mendekat juga. Misalnya kalau kamu melangkah satu langkah, bayanganmu juga mendekat satu langkah. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, misalnya pertanyaan ketiga, apakah posisimu saling berhadapan dengan bayanganmu? Coba Christine, kalau kau bercermin, apakah kalian saling berhadapan? Gimana? Menghadap, Pak. Oh, saling berhadapan ya? Oke, bagus. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan dari jawaban kawan-kawanmu tadi, coba Amelia Pakpahan. Amelia, apa yang bisa kamu simpulkan dari situ, sifat-sifat pencerminan itu? Coba. Ya, Pak. Halo? Amelia? Coba, nak, coba. Satu, sifat-sifat pencerminan. Bayangan yang dari bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Dua, jarak antara bayangan ke cermin dengan jarak bangun asli ke cermin. Tiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Oke, bagus ya. Oke, maka sifat-sifat pencerminan itu sudah bisa kita simpulkan, yaitu yang pertama, bentuk dan ukuran bayangan dan bangun aslinya yaitu sama, bentuk dan ukurannya sama. Kemudian jarak antara bangun asli dengan cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin, ya. Kemudian yang ketiga, bayangan dan bangun asli saling berhadapan, ya. Itulah yang bisa kita simpulkan dari sifat pencerminan itu. Oke, berarti tadi pengertiannya sudah, kemudian sifat-sifat pencerminan sudah, kemudian selanjutnya kita masuk ke topik berikutnya, yaitu pencerminan pada bidang koordinat. Ya, yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X, ya. Oke, di sini tadi yang Bapak bilang itu anak-anak diberikan masalah, ya. Di sini ada permasalahan. Tentukan bayangan titik A 45 dan titik B negatif 34 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Dan tentukan konsep pencerminan tersebut. Oke, inilah permasalahan yang mau anak-anak selesaikan. Ya, di mana untuk menyelesaikan ini ada Bapak susun di sini ada beberapa kegiatan. Ya, yaitu yang pertama, masing-masing gambar bidang koordinat dulu. Oke, gambar bidang koordinat. Udah bisa digambar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah gambar. Oke.
Ya. Ingat ya, menggambar bidang koordinat itu jarak antara 0 ke 1 harus sama 0 ke negatif 1. Dan demikian juga 1 ke 2 ya. Ingat ya. Kemudian setelah kau gambar, coba gambarkan titik 45. Oke, udah? 4, 5. Di mana X-nya 4, Y-nya 5. Sudah, Pak. Udah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Setelah itu, gambar ruas garis dari A tegak lurus terhadap sumbu X. Oke, tarik dari A ke sumbu X tegak lurus ya. Oke, udah ya? Udah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dari gambar Sudah, Pak. kan? Oke, sekarang hitung jarak dari titik A ke sumbu X. Oke, hitung. Udah? Oke. Ini kenapa kau hitung? Ini untuk kamu gunakan untuk meletakkan A aksen. Di mana tadi sifatnya jarak antara bangun asli ke cermin sama dengan bayangan ke cermin. Oke, langkah selanjutnya, buatlah sebuah garis, yaitu garis A aksen. Di mana garis ini tegak lurus terhadap sumbu X, ya, dan sumbu X membagi dua garis A aksen menjadi dua bagian yang sama. Jadi ini kamu hanya memanjangkan garis yang tadi. Panjangkan garis A ke X tadi, ke sumbu X tadi, panjangkan sejauh jarak A ke X. Oke, kemudian itulah koordinat A aksennya. Ya. Kemudian kegiatan ini lakukan untuk menemukan B aksen, di mana tadi B-nya adalah negatif 3, 4. Oke, gambarkan dia titik B-nya, negatif 3, 4. Kemudian selanjutnya langsung ya. Oke, udah bisa? Oke, siapa yang bisa? Sudah, Pak. Sudah. Saya, Pak. Saya, Pak. Baik, Pak. Gimana? Yang lain belum lihat dulu? Sudah, Pak. Ya? Sudah, Pak. Oke, ulangi. Ya, di sini saya akan mengerjakan pencerminan terhadap sumbu X. A 4,5 terhadap sumbu X, A aksen 4,4 negatif 5. B negatif 3, 4 terhadap sumbu X, B aksen negatif 3, negatif 4. A XY terhadap sumbu X, A aksen X negatif Y. Maka jika pencerminan terhadap sumbu X, maka koordinat X-nya tetap dan koordinat Y-nya berlawanan. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama? Sama, Pak. Oke, berarti Sama, Pak. Berarti sudah bisa kita simpulkan pencerminan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap ya, X-nya tetap, kemudian Y-nya berlawanan atau berubah tanda. Yang tadinya misalnya positif, dia menjadi negatif. Ya, misalnya ada titik 3 negatif 5, maka jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia menjadi 3, 5. Seperti itu ya. Itulah yang bisa kita simpulkan mengenai pencerminan terhadap sumbu X. Ya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan materi kita. Coba anak-anak yang lain mute dulu suaranya ya. Ya ada balik itu suara. Di-mute dulu ya. Nanti kalau Bapak minta bicara baru dibuka ya. Oke, selanjutnya di situ yang Bapak bilang tadi, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Ya sama permasalahannya juga seperti itu. Ya, tentukan bayangan titik A 35 dan titik B 4 negatif 3 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, langkah-langkahnya juga sama ya. Coba menyelesaikan itu langkah-langkahnya sama, yaitu menggambar bidang koordinat. Oke, masing-masing menggambar bidang koordinat dulu. Sudah digambar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak.
Oke, selanjutnya. Oh ya, ada gangguan sedikit ini. Selanjutnya, yaitu gambarkan titik 35-nya. Sama langkah-langkahnya dengan sumbu X tadi. Oke. Selanjutnya, buat garisnya. Ya, buat garisnya. Kemudian, ukur jaraknya. Ya, ukur jarak antara A ke sumbu Y. Nah, saya rasa udah bisa ya, karena ini tadi malam kan sudah Bapak bagikan ini. Mungkin udah ada yang mengerjakan. Oke, coba siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, coba. Saya, Pak. Coba Stepi. Gimana yang lain bisa melihat itu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Coba Stepi langsung. Berikut adalah tampilan mengerjakan pencerminan terhadap sumbu Y. Jika A 35 terhadap sumbu Y, A aksen sama dengan negatif 35. Jika B 4 negatif 3 terhadap sumbu Y, B aksen sama dengan negatif 4 negatif 3. Jika A X Y terhadap sumbu Y, maka A aksen negatif X Y. Jadi, jika pencerminan terhadap sumbu Y, maka koordinat X-nya berlawanan dan koordinat Y tetap. Oke, coba keluar dari situ. Oke, itulah ya. Gimana yang lain? Apakah sama dengan pekerjaan kawannya? Sama ya? Sama, Pak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pencerminan terhadap sumbu Y itu di mana X-nya yang berubah, ya, Y-nya tetap. Yang tadi kalau pada sumbu X, Y-nya yang berubah, untuk sumbu Y, X-nya yang berubah, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai yang ketiga ya, pencerminan terhadap titik asal. Udah nampak di situ? Udah ya? Udah kelihatan di layarnya masing-masing? Sudah, Pak. Oke, ini sama ceritanya. Sudah, Pak. Permasalahan juga diberikan sama kalian untuk diselesaikan ya. Coba menyelesaikannya juga sama. Di sini ada kegiatannya. Yang pertama gambar bidang koordinat. Oke, masing-masing gambar bidang koordinat. Oke. Udah? Udah dibuat bidang koordinatnya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kemudian selanjutnya gambar titik A-nya. Oke, lakukanlah kelima kegiatan itu. Ya, sama ceritanya seperti untuk menentukan pencerminan terhadap sumbu Y tadi. Tarik garis, kemudian ukur jaraknya, kemudian buat garis atau panjangkan garis itu sepanjang yang sudah ada. Karena tadi sifatnya yaitu bayangan ke cermin sama dengan bangun asli ke cermin. Ya. Oke, Bapak tunggu. Oke, siapa yang bisa presentasi atau menampilkan hasil pekerjaannya yang sudah Saya, Pak. Saya, Pak. Coba Rona bisa. Rona.
Rona belum. Oh. Oke, udah nampak ya? Udah bisa dilihat yang lain? Mana tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang ini udah ganti lagi Rona? Layarnya belum? Coba tampilkan Rona. Yang tadi itu, yang tadi. Oke, coba paparkan apa yang bisa kau jelaskan dari sini. Akan mengerjakan pencerminan terhadap titik asal 00. Penyelesaian A. 46 terhadap titik asal 00, aksen negatif 4, negatif 6. B. Negatif 35 terhadap titik asal 00, B aksen 3, negatif 5. A. X, Y terhadap titik asal 00, aksen negatif X, negatif Y. Dapat saya simpulkan, jika pencerminan terhadap titik asal maka koordinat X dan koordinat Y berlawanan. Oke, bagus ya. Bagus. Coba keluar dari presentnya itu. Oke, jadi tadi kawanmu sudah menampilkan dan coba periksa apakah pekerjaanmu sama dengan kawanmu. Kemudian kalau memang ada kurang betulnya, ada kesilapan sedikit, coba diperbaiki ya. Maka yang bisa kita simpulkan di situ, pencerminan terhadap titik asal, maka misalnya titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal, maka X dan Y-nya berlawanan ya, atau berubah tanda, maka menjadi negatif X, negatif Y. Gitu ya, bagus ya. Oke, coba kita lanjutkan lagi materi kita, yaitu yang keempat ya. Keempat, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Oke, caranya sama juga. Di sini ada kegiatannya, sudah ada Bapak buat. Coba masing-masing kerjakan kegiatannya. Ya, kerjakan kegiatannya. Tapi di sini ada satu langkah yang tambah, yaitu menggambar garis Y sama dengan X. Masing-masing udah bisa menggambar garis ya. Udah bisa kan menggambar garis? Kalau di situ Y Bisa, sama Pak. dengan X, maka Bisa, Pak. X-nya 2 juga. Kalau misalnya Y-nya 5, maka X-nya 5. Atau Y-nya negatif 4, maka X-nya negatif 4. Oke, hubungkanlah titik itu menjadi sebuah garis, yaitu garis Y sama dengan X. Oke, lakukan kegiatan itu semua. Ya. Gambar ya, gambar titik A-nya, kemudian gambar garisnya, kemudian hubungkan garis A ke garis titik A ya, bukan garis ya. Titik A24 itu ke garis Y sama dengan X yang sudah kamu buat tadi. Jangan ke sumbu X lagi ya, tetapi garis yang baru itu. Oke, kemudian hitung jaraknya, panjangkan garisnya, dan itulah aksennya. Oke, sudah ada yang siap? Oh, tunggu ya. Sudah, Pak. Misalnya belum ada, tunggu. Sudah, Pak. Sudah ada yang bisa present? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Siapa yang bisa present? Oke, coba Landro. Landro tadi. Saya, ya? Pak. Landro. Coba Landro. Ya, Pak. Oke, coba Inilah jelaskan gambar apa yang koordinat. bisa kamu dapat dari gambar ini. Baik, Pak. Inilah gambar koordinat kartesius yang saya buat untuk menyelesaikan masalah Y sama dengan X. Dengan titik A sama dengan A 2,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen sama dengan 4,2. Titik B 4,-3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka B aksen sama dengan -3,4. Titik A
X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka A aksen sama dengan Y, X. Jadi dapat disimpulkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat X, koordinat Y bertukar tempat. Oke, bagus ya. Bagus ya. Di mana kawan yang lain? Coba periksa gambar yang sudah kamu buat, yang sudah kamu kerjakan. Sama dengan yang dibuat, kalau nggak sama, coba dipraktikan tadi yang dikerjakan. Sama Pak. Oh, sama ya. Oke, berarti yang bisa kita simpulkan dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, misalnya titik A, XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ya, maka X, koordinat X dan Y-nya bertukar, itu aja, kita tukarkan aja. Misalnya kalau tadinya 34 menjadi 43, gitu ya. Misalnya tadi negatif 56 menjadi 6 negatif 5. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materi kita, yaitu selanjutnya, ntar sabar ya, Bapak bagikan dulu. Yaitu yang terakhir, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Oke, coba masing-masing Bapak tunggu ya. Masing-masing menggambar bidang koordinat, kemudian gambarkan titiknya, kemudian gambar garis ya. Y sama dengan negatif X. Ya, artinya ini kalau Y-nya 4, maka X-nya negatif 4 ya, seperti itu dia. Ya, kemudian gambar garis dari A ke garis dari gambar garis dari titik A ke garis yang tadi, yaitu garis Y sama dengan negatif X. Kemudian hitung jaraknya. Ya, udah gampang ya, hanya memanjangkan garisnya aja kan, titikkan. Kemudian untuk menentukan titik B aksen, tentukan, gambarkan dulu titik B-nya, yaitu negatif 5, negatif 3, letakkan, kemudian panjangkan garisnya. Seperti itu aja ya, gampang ya. Udah bisa cepat kan? Oke, Bapak tunggu ya. Bapak tunggu. Sudah siap, Pak. Yang bisa present. Wah, udah ada yang siap? Sudah, Pak. Sudah Pak. Pak. Coba, siapa yang bisa? Present dulu. Coba. Abdi, bisa Saya, Abdi? Pak. Saya, Pak. Coba Abdi belum kedengaran dari tadi suaranya. Coba Abdi. Ya, Pak. Kalian udah bisa melihat ya? Udah bisa dilihat tampilan kerjaan si Abdi ini? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Lanjut Abdi. Sudah Pak. Gambar koordinat kartesius yang saya buat untuk menyelesaikan masalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. A sama dengan 4,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka aksennya adalah min 7, min 4. B min 5,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka B aksennya adalah 3,5. A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka A aksennya adalah min Y, min X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, maka koordinat X dan koordinat Y bertukar tempat dan berlawanan. Oke, bagus ya. Yang lain coba periksa kerjanya ya. Kalau udah sama berarti semua udah bisa. Kalau belum tepat dia coba nanti diulang lagi ya. Oke, berarti yang bisa kita simpulkan dari sini yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X itu tadi yang seperti yang diutarakan Abdi itu atau sudah diselesaikan dia masalah itu, yaitu yang disimpulkan adalah misalnya titik A, XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka A aksennya menjadi Y dan X-nya bergantian tempat dan berlawanan ya. Dan berubah. Maka menjadi negatif Y, negatif X ya. Contohnya misalnya ada titik 34 ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka yang tadinya 34 menjadi, kita tukarkan dulu 43 dan berubah. Maka menjadi negatif 4, negatif
3. Oke, seperti itulah yang mau kita selesaikan atau tujuan yang mau kita capai. Oke, saya minta satu orang dulu menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan satu hari ini atau yang sudah dipresentasikan tadi sama kawan-kawanmu. Coba satu orang dulu memberikan kesimpulan pelajaran kita satu hari ini. Saya, Pak. Ya, Pak. Mbak Naila. Saya, Pak. Mbak Naila coba. Kesimpulan yang dapat ditemukan yaitu pertama, titik XY dicerminkan terhadap sumbu X, koordinat bayangannya X negatif Y. Kedua, titik XY dicerminkan terhadap sumbu Y, koordinat bayangannya negatif XY. Ketiga, titik XY dicerminkan terhadap titik asal 0 atau 00, koordinat bayangannya negatif X negatif Y. Keempat, titik XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, koordinat bayangannya XY. Kelima, titik XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, koordinat bayangannya negatif Y negatif X. Oke, bagus ya. Itulah kesimpulannya. Tetapi tadi ada kesilapan sedikit ya, yaitu titik O ya, bukan titik 0, yaitu titik O 00 gitu ya. Karena O sama 0 itu mirip ya. Titik O 00. Oke, itulah kesimpulan yang sudah kita sepakati atau kita dapatkan satu hari ini. Oke, coba saya bertanya dulu atau ada yang mau bertanya? Atau Bapak aja yang bertanya dulu ya, karena tadi sudah kira saya sudah bisa tadi masing-masing sudah presentasi dan sudah sama pekerjaannya. Sekarang Bapak coba dulu apakah yang sudah dipresentasikan kawanmu sudah bisa kau tangkap atau kau cerna. Oke, coba misalnya ada pertanyaan seperti ini. Jika titik P8 negatif 4 ya, titik P8 negatif 4 dicerminkan terhadap titik asal, maka P aksennya berapa itu? Coba. Siapa yang bisa? Saya, Pak. 8. Saya, Pak. Saya, Pak. Esi, dengaran dari tadi nih. Maka Jadi berapa dia? koordinatnya adalah P aksen negatif 8,4. Oke, berarti udah bisa ya. Tadi kawan yang presentasi, sekarang dia yang bisa menjawab pertanyaan ya. Oke, coba misalnya satu lagi. Ya, satu lagi saya berikan soal. Jika titik B 4 negatif 5 ya, 4 negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Oke, coba siapa yang bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Amelia, coba Amelia. Amelia coba. B aksen sama dengan 5 negatif 4. Oke, 5 negatif 4. Kenapa? Karena tadi dikatakan, ya, seperti dipresentasikan kawanmu tadi, jika pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka kedua-duanya berubah dan bertukar tempat ya. Maka tadi 4 negatif 5 menjadi 5 negatif 4 ya. Oke. Sampai di situ materi kita, pada hari ini. Coba kita evaluasi ya, kita mengerjakan evaluasi ya. Coba saya bikin dulu. Atau ini tadi evaluasinya memang sudah Bapak bagikan ya, Bapak bagikan dari WA aja ya. Ya, Pak. Gimana anak-anak? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Tapi saya jelaskan sedikit ya. Mengenai evaluasi ini nanti kita lanjutkan di WA dan di Classroom ya. Untuk menghemat paket ya, kita lanjutkan nanti di WA dan Classroom ya. Oke, tapi saya jelaskan dulu sedikit. Ini yang pertama, soal yang nomor 1, di sini kamu hanya diminta yaitu menunjukkan benar atau salah. Apakah bayangan yang dari biru ke merah, apakah itu merupakan contoh pencerminan? Ya, coba perhatikan ketiganya, apakah itu merupakan pencerminan? Gunakan sifat-sifat pencerminan untuk menyelesaikan itu. Apakah itu benar atau salah? Kemudian soal nomor 2, ya, di sini titik A aksen negatif 54 merupakan bayangan dari pencerminan titik A ya. Di sini bayangannya diberikan dan koordinat awalnya diberikan, tetapi proses pencerminannya tidak diberikan di sini. Jadi di situ kamu harus mencari proses pencerminan apa yang digunakan di sini. Udah, setelah itu yang ditanya adalah tentukan koordinat titik B ya.
koordinat titik B. Di sini diberikan B aksennya, ya. Di sini yang diberikan adalah bayangan B-nya. Ya, bayangan B-nya adalah -3, -6. Ya. Maka ditanya B itu apabila itu dicerminkan merupakan bayangan pencerminan titik B dengan pencerminan yang sama dengan titik A. Ya, maka yang pertama di sini kau lakukan adalah cari dulu pencerminan apa yang digunakan pada A, kemudian gunakan itu untuk menemukan bayangan menemukan koordinat aslinya. Kemudian nomor 3, sama ceritanya di sini. Di sini yang diberikan adalah bayangannya. Ya. Bayangannya segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, ya. Dilanjutkan terhadap sumbu Y, dilanjutkan lagi terhadap titik asal. Hasil refleksinya adalah ini, bayangannya ini H double 3 ya, 3 aksen itu 23 I sampai J itu diberikan, ya. Itu bayangannya yang diberikan. Jadi kita mencari mundur, ya. Kita nanti kamu itu mencari mundur, ya. Kamu cari itu bangun aslinya atau titik awalnya. Jadi kamu mencari mundur, ya. Kemudian di sini ada soal nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 ini gambar diberikan, ya. Sama ceritanya di sini kamu mencari pencerminan apa yang sesuai dengan gambar ini, sehingga biru ke merah itu merupakan pencerminan, ya. Pencerminan apa yang digunakan, misalnya apakah dengan sumbu Y, apakah dengan sumbu X, apakah 2 kali dibuat, ya. Oke, itulah dia nomor 4. Kemudian nomor 5, titik A 4 -2 dan B dicerminkan terhadap sumbu Y. Nanti masing-masing titiknya cerminkan, kemudian hubungkan setiap titik itu, hubungkan titik A ke B, A aksen terus. Nanti ada membentuk sebuah bangun datar. Hitunglah luas bangun datar tersebut. Oke, seperti itulah kira-kira untuk menyelesaikan evaluasi itu. Nanti lanjutkan di WA dan Google Classroom, ya. Oke, sampai di sini. Baik. Ya, PR-nya ya. Bapak. PR-nya latihan 1-3, nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nomor 1 sampai nomor 4 aja itu PR-nya. Itu nanti evaluasinya saya tunggu atau Bapak tunggu nanti sampai jam berapa ya? Jam 7 udah bisa? Jam 7 malam udah bisa siap itu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah, Pak. Bapak. Bisa, atau Bisa, Pak. Bapak tunggu 1 jam lagi lah ya. Bisa ya. Sekarang jam setengah 11, setengah 10 ya. Sekarang setengah 10, maka jam 12 nanti udah bisa Bapak terima itu ya. Hasil evaluasinya ya. Baik, Udah bisa? Baik, Nanti Bapak. dikirim linknya, nanti ada Bapak kirim ya. Bapak kirim linknya, kemudian selesaikan. Ya, oke. Sampai di sini pembelajaran kita pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, karena tadi kita awali dengan doa, saya minta ketua kelas untuk menutup dengan doa mimpin doa kita hari ini. Ya, Silakan ketua kelas. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Atas berkat pertolongan-Mu kami dapat berselamat pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kami telah selesai belajar ya Bapa, kiranya pembelajaran kami dapat menjadi bekal untuk kehidupan kami ke depannya ya Bapa. Dan dosa-dosa kami apa, hapuskanlah yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Oke, tetap semangat ya anak-anak ya, biarpun masih kondisi pembelajaran kita daring, tetap semangat belajar ya. Biar nanti ada bekal seperti dua atau kelas tadi yang menjadi bekal di masa depannya ya. Jadi kita mencapai cita-cita yang sudah diangan-angankan ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak.